Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat berta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan khususnya kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam rangka menjalankan ajaran-ajarannya. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita adalah umat yang dilahirkan di akhir zaman karena kita berada bahkan jauh setelah Rasul akhir zaman Nabi Allah Muhammad SAW itu wafat. Sehingga ajaran-ajaran Islam sedikit banyak dalam pelaksanaannya mengalami pergeseran dan penyimpangan. Sehingga dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman agar mereka berhati-hati jangan sampai keluar daripada nilai-nilai dan prinsip-prinsip keislaman itu sendiri. Seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu mayartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbuna adillati alal mu'minin a'izzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmatal laim dalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian keluar dari agama ini, maka Allah akan datangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Mereka adil terhadap orang-orang mukmin dan mereka keras terhadap orang-orang kafir. Mereka berjuang di jalan Allah dan mereka tidak peduli dengan celaan orang-orang yang mencela. Pemirsa Assalam TV rahimakumullah, dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman, jangan sampai mereka murtad atau keluar daripada ajaran-ajaran Islam sendiri. Dan berbicara istilah murtad tidak hanya berarti bahwa mereka akan keluar, menyatakan diri keluar dari agama Islam atau berganti KTP dari Islam menjadi bukan Islam. Tapi termasuk juga kategori murtad, yaitu ketika pola pikir, perilaku, dan agenda-agenda hidupnya sudah mengikuti kaum-kaum Yahudi atau kaum-kaum Nasrani.
Seperti yang Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 120, bahwa kaum Yahudi dan Nasrani akan menggiring, akan menghantarkan umat Islam agar mereka mengikuti milah-milah dan kebiasaan-kebiasaan mereka. Walang tardo ankal yahudu wala nasoro hatta tattaba'a millatahum. Artinya, murtad dari Islam tidak selamanya keluar dari agama Islam, tapi mengikuti keyakinan, mengikuti prinsip-prinsip hidup yang dijalankan oleh orang-orang Yahudi maupun Nasrani. Oleh karena itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah solusi, yaitu akan datangnya sebuah generasi yang Islami, generasi yang akan menjadi penyelamat daripada agama ini. Dalam ayat tadi, bahwa ciri-ciri daripada generasi pilihan tersebut adalah yang pertama, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Bahwa Allah mencintai mereka karena mereka mencintai Allah. Yaitu generasi atau orang-orang yang tetap istiqomah di dalam menjalankan prinsip-prinsip Islam. Sekalipun mungkin orang-orang di luar sana sudah mengesampingkan, sudah meninggalkan prinsip-prinsip Islam, baik akidah, syariah, ataupun akhlak itu sendiri. Islam tidak lagi dijadikan sebagai sebuah sistem hidup. Islam tidak lagi dijadikan sebagai tatanan nilai yang mengatur tentang sendi-sendi kehidupan. Mereka lebih tergiur, mereka lebih terpesona oleh ajaran-ajaran, oleh keyakinan-keyakinan yang tidak berasal dari Islam itu sendiri. Generasi pilihan adalah generasi yang hanya menjadikan Allah sebagai pelindung mereka. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur waladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Bahwa Allah akan menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman, yang akan mengeluarkan mereka dari dhulumat, dari kegelapan kepada keimanan itu sendiri. Tapi sebaliknya, ketika kita menggunakan prinsip-prinsip luar Islam, maka sedikit demi sedikit kita akan digiring, akan diarahkan justru dari cahaya, justru dari keimanan, malah kepada kesesatan atau kedzaliman. Pemirsa Salam TV rahimakumullah. Ciri yang kedua daripada generasi pilihan adalah adillati 'alal mu'minin. Orang-orang yang berkasih sayang, orang-orang yang adil terhadap kaum muslimin, bukan malah sebaliknya. Kita hari ini menyaksikan betapa terjadinya kebencian di antara umat Islam itu sendiri. Terjadinya pembubaran pengajian, terjadinya penghinaan dari kelompok muslim yang satu kepada kelompok muslim yang lainnya. Sementara justru kita menyaksikan tidak sedikit kaum muslimin yang berkasih sayang, yang menyayangi justru kaum-kaum kafirin yang secara ideologi, baik langsung ataupun tidak langsung, mereka membenci Islam itu sendiri. Kemudian ciri yang ketiga, generasi yang akan menjadi penyelamat Islam adalah aizzatun alal kafirin. Mereka keras terhadap kekafiran. Arti keras terhadap kekafiran bukan kita membenci orang-orang kafir secara fisik, bukan berarti membenci orang-orang kafir secara pribadi, secara personal, tapi tadi bahwa perilaku-perilaku kekafiran,
perilaku-perilaku keingkaran yang menjadi karakter-karakter kekafiran justru kadang malah dilakukan oleh kita sendiri yang notabene mengaku sebagai seorang muslim. Pemirsa Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri generasi pilihan berikutnya adalah yujahiduna fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Pada hari ini kebanyakan manusia, termasuk di dalamnya orang-orang yang mengaku Islam, mereka lebih tergiur dengan memperjuangkan bagaimana kehidupan dunianya itu bisa menjadi kebahagiaan. Sehingga waktu mereka dihabiskan untuk bagaimana mencari kebahagiaan dunia. Sehingga mereka lupa akan tugas dan kewajiban utama mereka, yaitu an akimudin, memperjuangkan tegaknya agama Allah. Mendohirkan tegaknya adinul Islam, bukan hanya dalam tataran keyakinan, tapi menjadi sebuah tatanan nilai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ciri yang selanjutnya adalah wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak peduli dengan celaan orang-orang yang mencela. Bahwa sudah sunatilah, sudah ketetapan Allah bagi orang-orang yang memperjuangkan prinsip-prinsip Islam, orang-orang yang memperjuangkan nilai-nilai Islam supaya bisa dohir. Tentunya banyak kendala, banyak rongrongan yang mau tidak mau akan menurunkan semangat mereka. Tapi manusia-manusia pilihan ini, mereka tidak peduli. Mereka tetap istiqomah di dalam rangka menegakkan dinullah, dinul Islam. Karena mereka meyakini bahwa kemuliaan terbesar, kemuliaan tertinggi adalah ketika mereka berada dalam jalan Allah. Ketika mereka hidup di dalam rangka memperjuangkan tegaknya prinsip-prinsip Islam. Sehingga prinsip-prinsip Islam itu bisa terlaksana dalam kehidupan kita. Sehingga akan terbangunlah sebuah negeri, akan terbangunlah sebuah masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Baldatun thayyibatun warabun ghafur tidak akan tercapai, tidak akan terwujud manakala prinsip-prinsip Islam tidak dijadikan sebagai tatanan nilai yang mendasari dari segala sisi kehidupan manusia. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat tersebut kemudian Allah tutup dengan dzalika fadlullahi yu'tihi mayasya wallahu wasi'un alim. Dan demikianlah karunia yang diberikan kepada Allah bagi orang-orang yang Dia kehendaki, yaitu orang-orang yang akan senantiasa istiqomah di dalam rangka memperjuangkan Islam. Mereka punya mental yang kuat, mereka punya mental baja. Mereka tidak peduli dengan hinaan orang-orang yang menghina. Karena itulah sejatinya kemenangan yang besar. Maka dalam kondisi hari ini di mana nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam mulai ditinggalkan bahkan oleh orang Islam sendiri, kita berharap akan hadirnya sebuah generasi, akan datangnya sebuah kaum yang memperjuangkan Islam, sehingga Islam ini bisa kembali tegak. Karena kemuliaan dan kebahagiaan hidup adalah ketika kita berada dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun kondisinya, ketika Allah ridho, maka itulah yang terbaik buat kita. Keridhaan Allah itu hadir dan ada ketika peradaban Islam bisa terwujud, yaitu semua sendi-sendi kehidupan diatur dan dikendalikan oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ada dalam Islam itu sendiri. Sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini.
Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan kita bisa tergugah menjadi orang-orang yang berusaha ingin menegakkan kembali nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam menjadi landasan kehidupan kita, sehingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhaannya. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.